Nah, bisa dilanjutkan? Nah, sekarang tadi kan sudah diketahui bahwa contoh sekarang ya, Ibu mau nimbang zat. Nimbang zatnya. NaOH. Nah, kita ceritanya mau bikin zat NaOH. Konsentrasinya adalah 0,1 molar sebanyak 100 ml. Sampai sini paham? Saya mau bikin NaOH ya. 0,1 M sebanyak 100 ml. What we have to do first, berarti kan zatnya ditentukan ya. Nah, berarti yang mau dipakai adalah NaOH. Yang kedua, the next step is, what it is? Tentukan rumus kimianya. Nah, ini rumus kimianya ini kan? Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, tentukan berat Zat. Molekul. molekul. Nah, berat molekul ini sumbernya dari mana? Anda buka apa? Tabel Periodik. Anda buka tabel periodik. Anda searching Na, ya kan? Kemudian apa lagi? Oksigen dan hidrogen. Ya. Buka tabel periodiknya. Na, berat molekulnya atau nomor molekulnya, berat masanya berapa? Na berapa? Ayo yang tadi. Yang tadi tabel periodik. 23, Ibu. 23, pintar. Jadi Anda lihat yang ini, Na 23, ya kan? Oksigen. Anda searching ke oksigen. Mana oksigen? Mana oksigen? Golongan 6. Berapa oksigen? 16, Ibu. 16, pintar. Berapa hidrogen? Golongan 1. Set lagi lihat, golongan 1. Dia dapat berapa? 1 kan? 1, Ibu. 1. Nah, jadi kalau di total semuanya 23 tambah 16 tambah 1. Jumlahnya 40. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, ngapain lagi kita selanjutnya? Sorry. Ngapain lagi kita selanjutnya? Menghitung berat zat. Menghitung berat zatnya kan? Nah, tadi kan nomor massa berat atau berat molekulnya sudah dapat 40 ya? Ya kan? Nah, sekarang menghitung rumus konsentrasinya. Konsentrasi. Ini yang sekarang Anda harus konsentrasi. Saya pakai lagi slide baru. Di dalam membuat larutan stokiometri, konsentrasi itu ada satuannya. Molaritas. Apalagi kemudian? Normalitas. Kemudian persen, ya. Kemudian ppm. Nah, oke. Ini saya ngajar jelas? Gak ada yang malaweng kan? Awas, nu malaweng. Atau barisare. Waduh, sayang Anda udah kuliah kok ya nggak dimanfaatkan. Oke. Jadi nggak keberatan nggak ngajar sambil ngejung nggak apa-apa ya? Ya, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu. Karena ini juga kan pakai tulisan ya di sini ya. Jadi nggak ada maksudnya Anda juga tetap fokus. Nah, kalau molaritas
Rumusnya apa? M Yuk, sama dengan mol per V M sama dengan mol per volume volume, ya kan? V atau volume soalnya liter Iya. ya. liter. Mol itu apa mol? Molaritas. Hmm, Masa. Mol itu sama Zat yang dengan larut. gram dibagi berat molekul. Ya, dibagi liter. Paham? Hmm. Saya ganti lagi pulpennya biar menarik. Nggak apa-apa kayak anak TK, tapi yang penting ngerti. Normalitas. Apa? Mol ekivalen kan? Iya, Ibu. Bagi volume. Volumenya masih liter. Satuannya adalah grek. Pak Dici nanti udah ini diskusinya. Ya, tapi masalah Siap. Grek per BM, berat ekivalen, gram, sorry. Gram per berat ekivalen dibagi liter. Kayak lagi sih jadi liurnya. Yuk kita hapus dulu. Jadi gram dibagi BE. Nah, kalau persen, satuannya apa persen? Persen satuannya apa? Gram per 1% itu berarti 1 gram per 100 mili per 100 mili. Sorry. Saya ke distract ya. Barusan ada ini jadi ke distract. Gram. Nah, gram. Makanya kalau ngajar harus nyumput Bu Umi mah ya. Banyak yang nyari. Gaya pisannya. Tuh kan. Hmm. Ini Anda masih ada di sana nggak? Jangan-jangan saya di Zoom ngomong sendiri nih. Siap masih, Ibu. Masih Masih. Ibu. Masih Ibu. Dan saya ngobrol sorangan, Andanya mah lagi pada ngafe, saya di ruangan sendiri. Siap ada Ibu. Oke, Siap pintar. ada. Nggak keberatan kan sengaja sambil Zoom, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Ibu. siap, tidak Bagus. keberatan Bu. Siap, Kan enggak apa-apa enak Bu. malah jadi cari cing di imah, tuh Yang kudu penting nyaman mandi. Bu. Tuh kudu mandi, asal kuat. Berarti kalau ppm itu miligram per liter. Sok, tulis dulu. Udah Bu. Oke. Sudah, Ibu. Belum Bu, bentar Bu. Sebentar Bu. Oh. Bentar, Bu. Sudah, Ibu. Siap udah Ibu. Udah semua udah ke Malaysia terus di international officer ayah itu sudah ketemu aku udah kemarin gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang
Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah cara menghitungnya. Ini maaf ya, banyak yang warawiri. Kakak kalian mau pada wisuda, banyak yang harus dibenerin. Gak apa-apa ya. Nah, sekarang cara bikin larutannya. Tadi di soal Bu Umi nyuruh bikin berapa konsentrasinya? Ayo, siapa yang ingat? 40. 0,1. 0,1. Zatnya 0,1 M per 100 mili. ya, 0,1 M dalam 100. Mili. Mili. Tulis mili, L-nya besar ya. Ya, Bu. Jadi Iya, Bu. rumusnya tadi apa? M sama dengan gram, ya toh? Per Dibagi bagi BM dibagi liter. volume. Oh, Nah, gini ya. Nah, yang mau kita carikan yang ini nih. Yang mau kita carikan yang ini ya. Ya, kalau mau bikin 0,1 gitu kan? Ya. Berapa gram yang mau ditimbang dalam? Tadi BM-nya sudah dihitung kan? Na 23, O 16, H1 ya. Jadi 40 ya kan? Nah, berarti Iya. dibagi 40. Bagi, ingat. Ini 100 mili ini harus Anda konversi dulu ke satuan liter. Persatuan liter. Betul. Jadi kalau 100 mili itu karena 1 liter adalah 1000 mili, maka kalau 100 mili berapa? 100 dibagi 1000. 0,1. Nah, pinter. 0,1. Hitungnya gini aja. Kalau Anda punya uang, kalau harga satu combro itu misalnya 500 perak. Kalau punya duit 1000, dapat combronya berapa? Ayo, 2. 2. Bu. Namanya SE. Harganya satunya 500 perakan. Kalau punya duit 1000 ya dapat 2, gitu kan? Kalau punya duit 2000, Dapat dapat. Biasanya kalau ngitung duit suka pada cepet tuh. Kalau ngitung duit suka pada cepet. Nah, sekarang kalau Anda cuma punya duit 250 perak, combronya dapat berapa? rumahnya. Itu juga sama. Ya, jadi kalau misalnya ini punya uang 1 liter 1000, kalau 100 mili ya tinggal dibagikan saja, ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita langsung saja masuk ke rumus berikutnya kan? Ya. Rumus berikutnya itu adalah, saya ganti biar warnanya terang. Kalau ngajar sama kita santai aja tapi kena ya. Nah, gram, sorry. M sama dengan gram dibagi BE, dibagi BM, dibagi V. Kalau mau ke gram, jadi gimana? Ini dikalikan ini kan? Berarti M dikali V sama dengan gram dibagi BM. Maka kalau mau nyari rumus gram adalah gram sama dengan M dikali V dikali BM. Ini rumus nomor 1. Apalin?
Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, bisa. Iya, Maka kalau mau cari lagi tadi berapa gramnya, maka NaOH 0,1 N dalam 100 mili. Rumusnya tadi apa barusan? Gram sama Sama dengan Massa kali N volume kali kali I. M-nya masukin ke sini kan? Ya nggak sih? 0,1 kali BM-nya tadi berapa? 40. 0,1. 0,1. Maka dapat berapa gram? 0,4 0,4 gram. Anda buat ke dalam volume 100 mili. Nah, sampai sini ngerti? Bisa? Siap. Paham. Nah, setelah ini minggu depan eh, kita bikin larutan. Tapi sebelum bikin larutan, Anda harus kalau ini tuh kan saya laporan praktikumnya itu saya inginnya Anda buat konten ya. Nah, jadi Anda bisa saja bikin konten kayak begini. Anda menerangkan, bikin videonya, Anda rekam. Nah, nanti di tag di IG masing-masing, di tag di IG saya, di tag di IG TLM. Nanti kita ngelihat hasilnya. Ya. Jadi sekarang itu rasanya student-student sekarang kalau nulis aja gitu udah capek. Ya enggak? Sepakat nggak? Iya. Tapi kalau ngonten Anda sambil sepakat, Bu. misalnya, ya, Anda misalnya dalam satu kelompok, Anda lagi di kampus, di lingkungan BTH, lagi di lab, lalu Anda menerangkan tentang ini, nah itu saya senang. Buat yang paling menarik. Karena saya melihat TLM itu harus mulai sekarang ini sudah mulai dikenal banyak orang. Gimana caranya? Anda tag IG TLM, dan IG saya nanti di IG TLM, saya minta adminnya untuk upload terus, upload. Nah, tapi memang harus betul cara pembuatannya, ya, cara menghitungnya. Jadi, laporan minggu depan kita bikin tentang bagaimana cara Anda menerangkan cara membuat larutan dengan konsentrasi molaritas. Oke. Nah, sekarang saya ambil satu contoh kasus. Kalau misalnya zat yang lain. Nah, sekarang misalnya berapa gram yang harus dibuat jika akan membuat larutan kalsium sulfat 0,1 M sebanyak 100 mili. Oke, silakan mikir dulu 5 menit. Nanti Ibu minta ada yang bisa menerangkan rumus kalsium sulfat gimana, cara menimbangnya gimana. Sok, 5 menit break. Langsung dikerjakan.
Itu BM lah. Dicopotnya? Assalamualaikum Ibu.
banyak gangguan. Oke, lanjut ya. Halo, apakah masih pada di sana peserta? Masih Ibu. Oke, Ibu. aduh, saya Kasih, pasti Bu. ini jadi dosen yang paling diprotes ya. Lagi ngajar loba gangguan. Aduh, maafin ya Allah, maafin. Namun wisuda, jadi segala rupa. Iya, gak apa-apa Ibu. Jawabnya sama ibu jadi segala rupa daratan. Sok, siapa yang mau mengerjakan soal ini? Kalium sulfat, namanya apa? Hmm? Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Kumaha, apa ini? Izin menjawab. Ya, Perkenalkan, nama saya Ananda Triputra ya, dari kelas TLM 1B. ya. Jadi, GR jika akan membuat larutan kalsium sulfat 0,1 M sama dengan 100 ml. Jadi ini mau mencari GR yang rumusnya yang barusan M kali P kali B berat molekul. Jadi kalsium sulfat rumusnya CaSO4, Ca-nya 1, S-nya 1, O-nya 4. Jadi rumusnya adalah CaSO4. Nah, makanya yang the main point is you have to very well known ya, harus tahu rumusnya, gitu kan? Nah, karena kalau nggak tahu rumus maka akan salah menghitung apa? Berat molekul. Paham? Nah, oke. Sekarang kita hitung sama-sama. Ca berapa? 40. Ca 1. 40. S berapa S? 32. 32. O 16. 16. Tapi ingat, ini ada berapa 16-nya? 4. Ada 4. Jadi kali. Ada 4. Nah, Kali gitu 4. ya. Iya. Jadi 40 tambah 32 tambah 60. Paham sampai sini bisa? Bisa. Paham, Bu. Nah, jadi gimana cara mencari rumusnya sekarang? Yuk, teruskan yang tadi. Siapa tadi yang memandu? Enggak? Nanda Ibu. Jadi Ibu, Silakan Anda lanjutkan. molekulnya 0,1 dikali volumenya 0,1 dikali 136. Jadi sama dengan 0,136 gram. Berarti rumusnya dulu gimana? Gram sama dengan M gitu kan? Kali BM kali Kali V. M-nya tadi Kali V. 0,1. BM-nya tadi berapa? 136. V-nya 0,1. Jadi beratnya adalah 1,36 gram. Di sini bisa dipahami? Minggu depan praktek Bu Hesti akan menerangkan cara membuat larutan, cara melarutkan ya, cara melarutkan larutan di labu ukur. Jadi untuk minggu depan, untuk tugas minggu depan, Anda searching di YouTube cara membuat larutan yang pakai labu ukur. Ya. Kemudian minggu depannya kita praktek besok itu ya. Praktek pembuatan larutan. Nanti kalau sudah praktek, Ibu ngasih teori lagi by Zoom lagi. Berarti saya nanti masuk lagi ke kelas Anda itu karena minggu depan minggu depan kita wisuda. Mami ada. Mau beli dulu sama
Ya, ya. Nah, ya sampai mau beli siomay aja lapor ya. Hebat ya. Lapor ke Bu Umi. Banyak gangguan cenanya kata kalian. Nah, oke lah. Mana. Minggu depan tanggal 4 kita wisuda. Tapi Anda nggak libur. Anda praktikum mandiri. Ya, di mana mandirinya? Di rumah masing-masing, tapi ini tugasnya ada. Nah, pertama, searching dulu di YouTube tentang cara membuat larutan. Nanti kita ganti waktu saja. Karena hari Rabu wisuda berarti rasanya pasti libur itu. Nanti kita ganti waktu saja untuk praktikumnya ya. Nah, kemudian Anda praktek buat larutan. Lalu tugas berikutnya, si Bu Umi ini dosen yang paling banyak kasih tugas. Nah, buat latihan soal. Dari sekarang ya, untuk satuan larutan yang konsentrasi molar, normalitas, persen, dan ppm. Nah, Bu, kan yang persen ppm belum diterangin sama Bu Umi. Ini Anda cari sendiri cara mencarinya. Nah, jadi bedanya kuliah sama mahasiswa, SMA sama kuliah beda ya? Sudah mulai kerasa bedanya? Sudah. Bisa, Bu. Bu Umi mah banyak tugas. Kalau nggak kita belajar dulu nggak bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini berapa soal masing-masing contohnya? Buat sebanyak-banyaknya. Masing-masing ini buat 25 soal, 25 soal. Berarti ini 25, ini 25. Bu, zatnya apa saja? Bebas. Ya. Kalau tadi kan Ibu sudah minta ini kan, kalium sulfat. Atau mungkin Anda mau bikin zatnya NaOH, silahkan. Atau mau bikin zatnya kalium hidroksida, silahkan. Maka nama-nama zat ini harus sudah hafal. Ya. Nanti Anda bikin latihan sendiri. Oke. Nah, sampai sini ya. Ada yang belum mengerti soal ini, soal bikin larutan? Ada yang sudah mengerti atau ada yang belum mengerti? Silakan. Sudah cukup? Yang molaritas dulu, yang molaritas. Mau diterangkan lagi apa sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Nah, sekarang saya mau yang kesatuan konsentrasi normalitas. Tadi normalitas satuannya apa? N, gitu kan? Sama dengan gram per BE, ya toh? Dibagi volume atau liter. Maka kalau dikali silang, berapa gram? Itu adalah N dikali volume sama dengan gram dibagi BE. BE. Nah, maka gram sama dengan N dikali BE dikali V. Ya kan? Kalau tadi rumus yang pertama tadi apa? Gram sama dengan M dikali BM dikali Dengan M Nah, dikali BE. Pak. Kalau yang sekarang jadi yang jadi pembedanya apa, Bu? BE. ya. M sama BE. Nah, BE. itu ya. Nah, maka sejarahnya katanya kalau BE itu sama dengan BM dibagi elektron. Ya. Ini khusus untuk zat-zat yang sifatnya reduktor atau oksidator dan juga untuk karena ini ada ekivalensi elektron yang terlibat. Nah, minggu depan Bu Hesti akan Ibu minta untuk menerangkan tentang BE ini. Nah, sekarang kita lihat saja dulu sekilas, ya. Oke. Saya sekarang ada contoh soal. Yang pertama, berapa gram
yang ditimbang untuk membuat NaOH 0,1 N sebanyak 100 mili dan berapa gram yang dibuat untuk membuat NaOH 0,1 M sebanyak 100 mili. Yang kedua, berapa gram yang dibuat untuk membuat asam oksalat ya 0,1 N sebanyak 100 mili dan asam oksalat 0,1 M. Nah, 5 menit kerjakan dulu. Silakan. Oke, gimana? Yang pertama, tadi NaOH sudah gampang kan ya? Jadi kalau 0,1 M, tadi rumusnya gimana? Ayo, harus aktif. Kuliah Bu Umi harus aktif. Gram sama dengan M kali BM. Nah, kalau misalnya 0,1 N, maka rumusnya gram N kali BE. N dikali Ya. Oke. V.
Tadi kan ini 0,1 ya. Jadi langsung saja. 0,1 kali BM-nya 40 kan? Ya. Iya. Dalam 100 Ya. mili. 0,1 0,1. Jadi sama dengan 0,4 gram. gram. Nah, 4 sekarang gram. ingat ini BE. BE itu tadi rumusnya apa? BM dibagi BM bagi Nah, elektron. sekarang kalau kita lihat NaOH, NaOH itu kalau reaksi ionisasi dia adalah Na plus dan OH minus. Oh, Ya kan? Maka elektron yang terlibatnya adalah jumlahnya berapa? 1. Maka kalau mau masuk ke sini, rumusnya menjadi apa? Gram sama Gram dengan sama dengan 0,1 0,1 kali 40 40 dibagi 1 ya. per 1 Kali 0,1 liter. 1 liter Nah, jadi sama dengan 0,4 gram. gram. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ternyata kalau misalnya rumusnya antara molaritas dengan normalitas, kalau elektronnya yang dipakainya 1, maka beratnya keduanya sama. Sampai sini paham? Paham. Ya Allah. Oke. Sekarang soal yang kedua. Kalau asam oksalat. Coba, ada yang tahu rumusnya gimana asam oksalat? Asam oksalat. Rumusnya gimana? H2 H2C2O4. Nah, cakep. 2,4. Nah, berapa berat molekulnya? Ayo sama-sama hitung. H ada 2 ya. Ditambah C-nya ada berapa? Ada 2. O-nya ada 4. berarti 2 kali 1, ya kan? Ya. Iya. Ditambah 2 kali C berapa? 12 ya. 12. Ditambah O 4 kali 16. sama dengan berapa? 2 tambah 24 tambah 60. Jadi berapa? Oke, salah. Ini rumusnya 2H2O. 58. Nah, ini 58. Ya, oke, kirim 4. 120 Ibu. 126. Karena ini 2H2O. H2O itu kan H-nya 2, O-nya 16. Ya, berarti ditambah 2. Jadi sama dengan 18. Tapi ada 2 molekul, berarti 18 kali 2 sama dengan 36 ya. Jadi rumusnya adalah 126. BM asam oksalat 2H2O adalah 126. Ya. Nah, bisa dilanjutkan? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Nah, sekarang tadi berapa gram H2C2O4 2H2O kalau mau bikin 0,1 M dalam 100 mili dan kalau mau bikin 0,1 N dalam 100 mili. Oke, kita ngitung cepat saja ya. Pertama, rumus gram sama dengan M kali apa? BM kali V. Kan? Masukkan M-nya berapa? 0,1 1 M. Dikali 126 volumenya dikali 0,1 jadi 1,26 1,26 gram. Sekarang pertanyaan Bu Umi berikutnya. Kalau dalam normalitas berarti gimana? N dikali N kali BE kali V. V. BE-nya gimana? Halo anak-anak. BM
dibagi dibagi elektron. Nah, gitu kan? Nah, gimana Bu nyari elektronnya gimana? Coba kasih tahu kita. Pernah ingat waktu SMA ada reaksi setengah sel? Yang redox pernah? Pernah. Halo? Pernah. Pernah, Bu. Contohnya asam oksalat ya. Asam oksalat itu kalau reaksi redoxnya ya, dia menjadi 2H plus tambah C2O4 2-. Gitu ya. Nah, yang dipakai untuk reaksi redox pada pembuatan ini adalah zat oksalat ininya kan. Jadi C2O4 2-. Gitu ya. Nah, akan menjadi siapakah dia? Dia mau jadi siapa ini? Menjadi CO2. CO2. Ini pelajaran SMA diapalin lagi ya. Bu Umi nggak akan nerangin sampai detail. Guru SMA kalian yang bertanggung jawab. Nah, ingat, karena di sini ada angka 2, ya kan? Di sini angkanya 1 ya. Maka 2 ini harus pindahkan ke sini. Ya, berarti masukkan di sini 2 ya. Nah, oksigennya berapa sekarang oksigen? Makanya saya tuh senang ngajar di Zoom tuh karena kalau di Zoom bisa warna-warni. O-nya 4 kan? Iya. Iya. Sekarang oksigen yang ini punya 4 bukan? Ingat, oksigen ada 2 dan 2. 2. Ya, aku salah nulisnya. 2-nya harusnya nggak kecil gini. 2-nya harusnya, nah di sini. Ini ya. Ya. Jadi kesimpulannya di sini C-nya ada 2 ya kan? Dan O-nya ada 4. 4. Nah, sekarang muatannya, elektronnya. Yang di kanan ini masih -2 Bu Umi. Ya kan? Sedangkan yang ini muatannya 0. 0. Supaya kanan kiri sama, berarti elektron you have to move. Agree? Ke sini kan? Tambah 2 elektron. Paham sampai sini? Ngerti? Hello? Paham, Ibu. Nah, pokoknya ini mau kuliah di rumah, kalau nggak merhatiin Zoom susah. Nah, jadi, elektron yang terlibat adalah sebanyak berapa biji? 2. 2. Elektron. Rumus yang tadi. Be sama dengan Bm dibagi elektron. Dibagi elektron. 126 dibagi berapa elektronnya? 2 kan? 2. Sama dengan 63. 63. Nah, sudah sampai sini selesai? Sudah. Belum. Apa belum? Kan belum ngitung rumusnya, ya kan? Iya. Nah, masuk lagi yang tadi. Kalau mau bikin 0,1 N, H2C2O4, 2H2O, sebanyak 100 mili, berapa yang ditimbang? Gitu kan? Maka, ayo sama-sama. Gram sama dengan N kali apa? Kali B. Kali Volume. N-nya berapa tadi? EN-nya 0,1. BE-nya 63. V-nya hello 0,1. Dapatnya berapa? 0,63. Jadi ingat, kalau dalam normalitas hanya 0,63 gram, tapi kalau dalam molaritas tadi berapa yang ditimbang? Kalau dalam molaritas, maka yang ditimbang itu adalah
1,26 gram. Ya. Jadi, teh 1,26 gram. Nah, bedanya itu. Keduanya sama, Bu. Dibuatnya 0,1. Tapi dalam 100 mili. Tapi yang satu hanya 0,63 gram. Yang satu berapa? 1,26 gram. Paham sampai sini bisa? Insya Allah bisa. Saya. Nah, sekarang Insya Allah, Bu. Bu Umi, nu bager, anu loba tugas. Nah, biarin Anda ingat sama Ibu. Yang maksudnya elektron itu biasanya untuk zat apa saja? Yang pertama, ini makanya buat di SMA ya, Anda ya. Asam oksalat, ya. Ini kan jadi apa? CO2 ya. Kemudian kalium permanganat. Kemudian nanti slide-nya saya bagikan ya, supaya Anda bisa belajar di rumah. Jadi di 2. Lalu yang keempat, kalium dikromat. Nah, hello, punten. Yang ini mah nggak akan Ibu terangin. Cari untuk PR besok. Ya. Nah, nanti ini SMA sudah dapat kan? Bener kan? Udah pernah SMA merenya. Hello. Kasih Ibu kabar sudah dapat kan SMA? Sudah, Ibu. Nah, Sudah. makanya buku SMA-nya jangan langsung dipicen karena di dalamnya ada foto mantan, Anda kehel ke mantan, joet-joet bajunya picen. Jangan. Sama Bu Umi dipakai ini untuk buat larutan. Ya. Nah, tulis sama Anda ini untuk minggu depan. Tadi sehingga nanti tahu berapa elektron yang terlibat. Nah, kalau sudah tahu berapa elektron yang terlibat, maka buatkan masing-masing larutannya, konsentrasinya adalah 0,1 N sebanyak 100 mili. Semua zat ini. Karena normalitas, ingat pasti ada elektron yang terlibat. Paham? Nah, elektronnya berapa? Cari dari sini. Dari semuanya ini. Yang ini. Yang ini jadi berapa? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi saya reminding lagi. Tugas minggu depan. Karena minggu depan itu kita belajar mandiri. Anda nggak usah ke kampus, kitanya pada wisuda. 1, lihat YT ya, YouTube. Ya, Cara membuat larut. Larutan. Dalam ukur ya. Lebukur. 2, Praktek pembuatan larutan. tapi ini Membuat prakteknya latihan berarti setelah minggu soal. depannya. Yang penting Anda lihat dulu di YouTube aja. Karena minggu depan nggak usah ke kampus. Minggu depan kita ganti waktu saja. Bikin perhitungan ya. Iya. Untuk yang molaritas minimal 25 soal. Untuk yang normalitas minimal 25 Soal. soal. Lalu yang persen dan ppm. PPM. Cari sendiri ini rumusnya, ngitungnya. Nanti sama Ibu zoom lagi, kita begini lagi. Sebelum diakhiri, saya mau kita lihat dulu di YouTube cara membuat larutannya. Ya. Ibu. Ada yang mau disampaikan tentang cara mengajar Ibu Umi? Ada? Bu, saya mah tengenaheun ngajar sama Ibu, tuh bisa fokus. Ada? Ya, tidak, Bu. Ada, Bu. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kalau saya mah mau ngajar di Zoom juga, saya mah senang coret-coret, jadi Anda nggak akan ketinggalan info. Tapi tulisannya tadi jelas kelihatan toh? Jelas, Ibu. Jelas, Bu.
Oke. Ada tadi olah dia capek olah dia. Dia mau jadi mana yang dihandap, mana yang dihandap, tapi ini ada kabelah dia kan iya teh kena kena mana. Jadi itu kita dicap nanti di dia. Oh, karena itu ini kan ada yang kecil, ada yang kecil. Ayo cek Pak Fikri kemarin kemana? Untuk salah. Pak Edi kan Ini sih Pak Fikri mana? Suaranya kedengaran nggak? Enggak kedengaran. Ya, Bu. Pak, Bu tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya, Bu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat yang pertama yaitu neraca. Yang kedua yaitu batang pengaduk. Kemudian ada spatula, ada gelas kimia, ada labu takar, serta corong. Kemudian bahan yang akan kita gunakan yaitu natrium hidroksida yang berupa padatan. Di sini ada aquades dan ada botol semprot. Langkah kerja yang pertama yang akan kita lakukan adalah menimbang natrium hidroksida. Sebagaimana yang telah kita hitung tadi pada dasar teori, natrium hidroksida yang kita butuhkan sebanyak 10 gram. Yang pertama adalah menekan tombol on pada neraca digital. Kemudian tunggu sampai skala 0 sampai 0 gram. Kemudian kita taruh gelas kimia pada neraca. Dan kita tarikan ke 0 lagi. Nah, setelah 0 gram, kita ambil padatan NaOH. Oke, setelah didapat padatan NaOH sebanyak 10 gram, kita menuangkan aquades aduk sampai larut. Lakukan pengadukan sampai padatan NaOH benar-benar larut. Nah, setelah padatan NaOH ini benar-benar larut,
kita pindahkan larutan ini ke dalam labu takar. Menggunakan corong agar tidak tumpah. Lalu tambahkan aquades lagi ke dalam gelas kimia ini. Tambahkan aquades lagi untuk menghilangkan sisa-sisa larutan NaOH yang ada di gelas kimia ini. Kemudian kita tambahkan aquades sampai batas putih dan jangan sampai melebihinya. Nah, ketika sudah mendekatinya, sebaiknya kita menggunakan botol semprot. Pastikan meniskus yang ada di labu ukur ini tepat. Oke, langkah selanjutnya kita kocok labu ukur ini dengan teknik seperti mengangkat barbel. Kita tekan seperti ini, kita letakkan seperti ini. Kocok sampai benar-benar terlarut antara NaOH dengan air. Nah, setelah larut maka sudah jadi larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 250 ml. Untuk menyimpan larutan NaOH ini, kita masukkan ke dalam botol penyimpanan. Kita tuangkan. Dan kita tutup. Terakhir, kita berikan label nama pada wadah penyimpanan. Alhamdulillah, larutan NaOH sebesar 1 molar sebanyak 250 ml telah selesai kita buat. Demikian video praktikum kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video. Gimana? Sudah cukup jelas videonya tadi? Sudah, Bu. Oke, nah Sudah, Bu. minggu depan Anda menonton videonya dan buat resumenya ya. Cara membuat larutan seperti apa. Nah, tolong nanti dikoordinasikan sama Bu Hesti, waktu penggantian untuk hari Rabu bisanya kapan? Ya, karena tetap kita akan praktikum tentang cara pembuatan larutan dan tugas yang barusan sudah Ibu buat, minta Anda buatkan ini, tolong nanti dikumpulkan ya ke Bu Hesti ya. Oke, saya kira itu saja untuk kuliah siang ini. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Ibu izin tanya buat perkenalan karena Ada? buat tugasnya itu ditulisnya di buku tugas yang seperti sebelum-sebelumnya apa ada buku lagi? Nggak kedengeran, gimana ya? Bisa diulangi buat pengerjaan tugasnya di buku laporan tugas biasa apa di buku yang lainnya lagi? Di buku khusus tugas aja. Ya. Ibu, terima Nah, kasih. jangan lupa, pokoknya saya minta Anda bikin konten. Misalnya hari ini, kita kuliahnya tentang ini. Nah, Anda buat konten, lalu Anda tag di YouTube Anda, di IG Anda, nanti kita bisa menilai sejauh mana Anda membuat laporan. Ya. Gitu saja kali dari Ibu ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya.